Bapak, terima kasih untuk hari ini. Sungguh kami mengucap syukur. Tiada yang lebih indah daripada berada di dalam rumah-Mu. Ajari setiap kami Tuhan hari ini untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan tidak hanya lalu gitu saja, tapi bisa masuk ke setiap hati menjadi tanah yang subur, yang siap dibangun oleh firman-Mu. Ajari setiap kami hari ini bahwa meskipun kelihatannya Tuhan, meskipun kelihatannya dunia membuang kita, setiap orang di sini, tapi sebenarnya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanyalah salib-Mu yang ditegakkan. Terima kasih untuk hari ini, semua yang antusias, semua katakan, amin. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum duduk, katakan ke kanan kiri, Tuhan selalu bersama denganmu. Thank you tim PAW. Silahkan duduk. Ada sebuah pepatah yang katanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan saya kenalkan diri, nama saya Jeremy Mantova. Dan saya sekarang lagi kuliah di luar negeri untuk menempuh jalur menjadi seorang pendeta. Ada sebuah pesan yang saya bawa hari ini bagi setiap anak-anak muda di sini. Yaitu untuk mengingatkan setiap anak muda bahwa meskipun kelihatannya dunia meninggalkan kita, sesungguhnya Allah selalu ada di sisi kita. Hari ini kita akan belajar dari seseorang. Ada satu gambar yang saya mau tunjukkan sebelum saya mulai. Mungkin setiap orang di sini bisa tebak nih, ini kira-kira siapa? Bisa dimunculkan, thank you. Ya ini, kira-kira ini siapa ini? Kira-kira. Yusuf bukan? Ketika saya ngomong Yusuf, apa yang ada di pikiranmu? Contoh, bisa jadi mungkin jawabannya, oh anak Yakub. Mungkin jawabannya, oh pemerintah di Mesir. Tapi kadang-kadang kita hanya ingat Yusuf di dalam tahta, tapi kita lupa Yusuf di dalam gambar berikutnya, thank you. Di dalam penjara. Di dalam penjara. Di mana dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dihina oleh saudara-saudaranya. Sebuah revivalist tidak boleh hanya menikmati masa-masa tahta. Ia harus mau melewati masa penjara. Masa penjara itu apa sih? Masa penjara adalah masa di mana kita dibuang oleh dunia. Di mana kita dibuang oleh dunia bukan karena kita mirip dengan dunia, karena kita berbeda. Oleh karena itu judul saya hari ini adalah Yusuf dibuang oleh dunia, dipelihara Allah. Saya akan ulangi lagi, sesungguhnya Allah tak pernah meninggalkan kita. Kita belajar bersama-sama di Kejadian 37 ayat 45. Kejadian 37 ayat 18. Hari ini saya akan banyak lompat ayat-ayat dari 37, Kejadian 37, sampai Kejadian 45. Kita akan lompat-lompat bersama, enggak apa-apa ya. Mungkin jika diperlukan waktu lama bisa dibaca aja di atas. Ayat 18, bersama-sama kita baca. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ini adalah saudara-saudara Yusuf. Saat mereka melihat Yusuf jalan, Yusuf belum dekat. Mereka ingin membunuhnya. Kenapa Tuhan izinkan kita sebagai anak-anak muda untuk dipisahkan? Pertama, karena Tuhan suci. Maksudnya apa? We are set apart for He is set apart. Sebenarnya kata holy dalam bahasa aslinya adalah kadosh yang berarti set apart. Kadosh berarti, atau sama dengan bahasa Indonesia, kudus, berarti dipisahkan. Jika kita mau hidup kudus, building churches in our youth, kita harus mau dipisahkan oleh yang namanya jerat dunia. Kita tidak boleh ikut dengan dunia. Kenapa? Karena jika kita ikut dengan dunia, mereka akan membunuh visi yang ada di dalam kita. Kenapa Yusuf dibenci oleh saudaranya? Dia dibenci karena dia memiliki visi dari Allah. Dia memiliki sebuah panggilan yang besar dari Allah. Dia memilih untuk hidup dalam panggilannya. Dan dunia ingin merusak dan membunuh panggilannya itu. Setiap anak muda di sini memiliki suatu panggilan. Normal bagi anak-anak muda jika kita hidup dalam Allah, jika kita memiliki visi Allah, akan normal untuk dunia membuang kita. Maksudnya dunia membuang kita itu apa sih? Dunia membuang itu ini loh. Anggap aja teman-teman pergi ke mall di hari Sabtu. Karena kamu anak OG, kamu gak diajak nih sama teman-teman. Mereka bilang, gak seru sama kamu, gak bisa bersumpah serapah. Sama kamu gak seru, aku gak bisa berbicara seenaknya, berbicara tentang hal-hal yang berbau dosa.
Karena kita berbeda, kita tidak boleh takut untuk dibuang oleh dunia. Oleh karena itu poin saya yang pertama, yang punya visi dari Allah akan dibuang oleh dunia. Yang punya visi dari Allah akan dibuang oleh dunia. Saya memikir lagi kenapa Tuhan harus memisahkan, Tuhan itu harus membiarkan kita dibuang. Seperti cerita Yusuf, kenapa Yusuf diizinkan untuk dibuang? Karena jika Yusuf tidak dibuang, maka ia akan terbunuh. Bahkan di sini tulisannya, saudara-saudaranya saudara-saudaranya sendiri bisa membunuhnya. Membunuh di sini bukan berarti fisik, berarti visi yang di dalam hatimu. Jika ada 1.000 gereja dan 1.000 gereja dan 1 juta murid di hatimu, maka juga harus siap untuk 1.000 orang meninggalkanmu. Walau 1.000 rebah di kiriku, di kananku, Tuhan tak pernah meninggalkanku. Yang punya visi dari Allah akan dibuang oleh dunia. Ingatlah satu hal, dalam bahasa Inggris Tuhan ingatkan saya ini, yaitu revivals are prayed for, but revivalists are prepared. Revival itu cukup didoakan saja. Kenapa? Karena revival kita doa, Tuhan minta revival, Tuhan bisa munculkan revival. Buktinya, Amerika berdoa meminta revival dan apa yang terjadi tahun lalu? Asbury Revival. Hanya Tuhan cuplikan dirinya sendiri, hey, I'm here. Revival terjadi. Tapi yang lebih susah dari itu apa? Membangun revivalist. Building churches in our youth. Gereja kita adalah gereja yang dipenuhi anak-anak muda yang mau menjadi revivalist bagi Allah. Oleh karena itu kita jangan takut dibuang oleh dunia. Jangan takut untuk hidup berbeda. Jangan takut untuk dianiaya teman. Pertanyaan saya, jika Anda dipanggil untuk building churches in our youth, mungkin Anda diaukir, asik yang rame-rame semangat. We're gonna give our youth to you. We're gonna bring the whole world to you. Tapi bisa nggak? Di sekolah Anda duduk makan di kafetaria sendirian. Lihat teman-teman, kok asik ya. Bukan karena Anda kuper loh ya, jangan jadikan ini alasan. Jika mereka membuangmu karena Anda tidak mau menghisap rokok. Jika mereka membuangmu hanya karena kamu tidak mau seks bebas. Maka biarkan mereka membuangmu. Sebab ada visi di dalam hatimu yang tidak boleh terbunuh oleh yang namanya dunia. Tuhan memisahkan Yusuf dari saudara-saudaranya. Supaya Yusuf tidak menjadi seperti saudara-saudaranya. Dan suatu hari saudara-saudaranya bisa menjadi seperti Yusuf. Saya ajak mikir sedikit. Jika contoh, saya ada sekelumpulan orang, ini kan udah masa lalu ya mungkin, orang yang terkena COVID-19. Contoh ada 5 orang bersama dengan saya, 4 dapat COVID, saya tidak dapat. Oke? Lalu saya dipisahkan. Saya harus karantina pribadi, mereka berempat, satu kamar, saya sendiri contoh ya. Saya bilang, kok enak mereka bisa kumpul-kumpul ya? Kok enak, aku loh sembuh, kok aku diizinkan dibuang? Padahal aku yang sembuh, kok aku yang diusir? Secara logika, seharusnya patut kita dibuang. Jika saya contoh berkumpul dengan orang-orang yang terkena COVID ini, lama-lama saya sendiri kena COVID. Lama-lama, jika saya tidak dipisahkan, saya sembuh, mereka sakit. Yang sakit tidak bisa menjadi seperti yang sembuh. Kalau yang sembuh menjadi seperti yang sakit. Jika kita hidup dalam dosa mengikuti mereka, bisa jadi suatu hari mereka tidak bisa mengalami yang namanya revival. Bukan berarti tidak bisa. Jika bukan saya yang berada di hari ini, jika bukan saya yang taat dengan Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan akan pakai anak muda lain. Dan Tuhan tetap memakai anak muda lain. Tapi untuk khususnya hari ini, tanggal 22 Juli ini, saya percaya Tuhan akan memakai anak muda lain jika saya tidak taat. Normal, sebagai anak muda pun saya mengalami itu. Meskipun saya lahir sudah Kristen. Saya lahir, ya tentunya, saya lahir sudah Kristen. Saya lahir sudah di dalam keluarga yang cinta akan Tuhan. Tapi ada satu waktu saya memutuskan untuk, aku tidak mau lagi berbicara yang namanya porno depan teman-teman. Aku tidak mau lagi berbicara yang namanya sumpah serapah depan teman-teman. Aku tidak mau lagi mengidolakan apapun itu yang bukan berbau kerajaan surga. Hingga satu waktu, kira-kira sekitar 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, saya memilih untuk oke, saya tidak mau. Saya sedikit cita-cita dengan Anda, saya bilang, sorry teman-teman, saya tidak mau. Saya tidak ngomong sorry, saya tidak mau ikut-ikutan. Tapi saya tidak ngomong, Tuhan berkata, Anda orang berdosa. No, simpan dalam hati aja. Yang saya lakukan apa? Saya, meskipun saya banyak teman di sekolah, beberapa kali saya ditinggal oleh teman karena saya mengikuti Kristus.
Pernah sekali di dalam kafetaria sekolah, saya makan laki-lakian. Kafetaria sekolah waktu itu rame dan namanya laki kan saya lapar terus. Saya kan pasti namanya harus makan. Ya akhirnya saya makan sama teman-teman. Ini awal-awal saya mengalami titik balik dalam hidup saya. Saya makan dan saya bilang, terus teman-teman mulai bicara hal-hal yang tidak sepatutnya saya dengar. Terus saya bilang, guys stop lah, jangan ngomong gitulah. Jangan ngomong gitulah. Kita ngapain sih kalian ngomong itu? Ngomong yang lain aja, ngomong basket aja enggak apa-apa. Ini loh kan ini baru pindah tim kan. Mereka enggak mau. Oh aku mau ngomong, Jeremy ini Cooper. Lalu mereka lakukan apa tahu? Semua mereka tobat. No, mereka enggak semuanya langsung tobat. Yang terjadi apa? Mereka meninggalkan saya bilang, halah Jeremy sekarang cupu. Bagi yang enggak ngerti cupu-cupu adalah, Jeremy sekarang enggak keren. Mereka meninggalkan piringnya, meninggalkan saya. Mereka jalan. Saya duduk sendirian. Pertama-tama saya senang, lebih banyak space, lebih banyak makanan. Tapi kedua, saya sedih dong. Namanya anak muda kan harus namanya hidup di dalam pertemanan. Saya makan itu, saya nggak nangis dalam hati, saya bilang, Tuhan, kenapa kau izinkan mereka buang aku? Dan hari itu saya harus mengambil piringnya banyak orang. Saya bilang, saya suruh ngambil piring, Tuhan bilang, barang siapa yang mau dipakai Tuhan harus melayani dari yang paling bawah. Oke, saya ngambilkan piring, saya kembalikan ke kafetaria. Ibunya bingung lihat satu anak muda bawa 10 piring nasi. Saya bilang, ini bukan saya yang makan, saya kembalikan nantinya. Tapi sekarang saya lihat ke belakang, untung saya dipisahkan. Kalau tidak, saya tidak bisa melihat yang namanya pemakaian Allah di hidup saya. Mungkin hari ini, engkau duduk sendirian di dalam kafetaria itu. Tapi suatu hari, yang dipakai Allah siapa? Cerita saya nggak berhenti sampai sana. Akan ada banyak lagi yang saya ingin ceritakan ke Anda. Tapi hari ini saya juga ingin bacakan di ayat ke-28. Dari cerita Yusuf. Hari ini nggak apa-apa ya saya sedikit-sedikit cerita. Bukan saya mengaku seperti Yusuf. No. Saya akan menjelaskan gimana cerita Yusuf ini relevan di hidup anak-anak muda. Melewati hidup saya. Di ayat 28. Ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat. Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kenapa Tuhan mengizinkan Yusuf dijual? Alasannya mau tahu? Karena Tuhan telah membeli Yusuf. Kenapa kok contoh saya ke satu toko, saya beli baju. Harganya contoh 50.000. Kenapa toko itu membiarkan baju itu pergi ke tangan saya? Karena saya telah membelinya. Kenapa Tuhan izinkan dunia membuangmu? Karena terlebih dahulu Tuhan telah membelimu. Di atas Kalvari Tuhan telah membelimu. Saat dia di atas kayu salib, engkau ada di pikirannya. Masing-masing orang di sini dibilang, oke, aku mau membeli dia supaya dia bisa dipakai, dia bisa dekat dengan aku. Yusuf diizinkan pergi karena dia telah dibeli oleh Allah. Siap anak-anak muda di sini telah dibeli oleh Allah. Dan yang siap dipakai Tuhan, sama-sama katakan amin. Pemakaian Allah kadang-kadang sama dengan pemisahan dari dunia. Jika kita mau dipakai Tuhan, kita harus siap dibuang oleh dunia. Itu poin saya yang pertama ya. Lalu kita akan lanjut di ayat 39, ayat 20 sampai 21. Ceritanya nih, Yusuf sudah masuk ke dalam Mesir. Dan di Mesir singkat cerita, dia difitnah dan dia dimasukkan penjara untuk sesuatu yang dia tidak salah. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf sebagai kesayangan bagi kepala penjara itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam satu fase yang saya kasih nama penjara hati. Apakah itu penjara hati? Adalah momen di mana Anda merasa nggak ada orang yang mengertimu. Momen di mana Anda merasa bahwa di dalam hatimu hanyalah engkau. Di dalam penjara hatimu, jika Anda dibuang oleh dunia akan ada masa di mana kita merasa lonely. Saya bisa bayangkan aja, Yusuf di dalam penjara, kotak gini mungkin ya. Dia mungkin berlutut dan dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mengerti aku. Meskipun ayahnya mengasihinya, ayahnya nggak ada di sana.
tuannya yang ia pernah sayangi, yang ia pernah kagumi, membuang dia juga loh. When Joseph felt like no one understood him, the Lord stood near him. Waktu Yusuf merasa bahwa tak ada orang yang mengerti hatinya, Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan berdiri di sampingnya, walau saat matanya tak bisa melihat, telinganya tak bisa mendengar, hatinya tak bisa merasakannya. Akan ada masa di mana Anda merasa lonely. Tak lama yang lalu, sekitar 1 tahunan yang lalu, sekitar 1 tahun, ketika saya kuliah saya baik-baik saja. Banyak anak-anak cinta Tuhan, tapi di mana-mana ada lah ya namanya orang toksik. Betul kan? Saya sekali nih malam-malam, ini setelah ujian selesai, saya bilang, ujian selesai, oke. Saya tinggal nunggu pulang waktu itu. Oke, saya mau main. Akhirnya sama teman-teman, mereka duduk di dalam sofa. Saya lihat kok seru ya, laki-lakian itu ya. Oke, saya duduk. Can I join? Aku boleh ikut tak? Boleh, mereka bilang. Tapi dengan satu peraturan, jangan keluar dulu ya. Kalau kamu keluar nanti kamu dimusuhi sama semua orang yang di sini, kamu di-prank. Saya enggak mau kan. Tapi saya duduk di sana. Dan mereka pertama ngomongnya biasa. Siapa nama orang yang kamu suka waktu SD? Itu truth or dare kayak gitulah. Lama-lama berbaunya berbeda. Lama-lama saya duduk, teman-teman saya bilang gini, yang di sini yang enggak pernah cium perempuan siapa? Tahu enggak? Yang angkat tangan hanya saya. Dengan bangga saya bilang, I've never kissed anyone. Dia bilang, kamu perawan? Yes, I am. Mereka ketawa loh. Mereka bilang, kamu normal? Saya bilang, saya normal. Cuman ada satu yang gak normal, panggilanku gak normal. Saya gak ngomong itu ke mereka, saya ngomong dalam hati. Mereka bilang, you? Come on. Ada satu anak umur 16 angkat tangan loh. Lebih muda dari saya. Egonya itu gimana rasanya coba bayangkan. Yang laki-laki di sini pasti mengerti. Saya bilang, Oke, saya waktu itu Tuhan kasih kekuatan, saya bilang, oke, sorry, ini sudah malam, saya perlu masih ada PR yang belum selesai. Saya ke kamar ya, aku ke kamar ya. Oke, good night guys. Di kamar ada malaikat yang datang ke saya dan bilang, Jeremy, no, itu nggak terjadi. Mau tahu yang terjadi apa? Saya nangis. Di dalam kamar saya duduk, saya bilang, saya bilang, Tuhan, kenapa kok aku berbeda? Aku loh gak pernah mengalami yang mereka bilang enak itu. Aku kok hidup berbeda Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. I'm alone. Meskipun orang tua saya mengasihi saya, tapi waktu itu jam berapa? Saya kuliah di Amerika. Perbedaan jam 12 jam. Mereka tidur waktu itu. Orang tua saya, pemimpin rohani tidur. Saya merasa sendirian. Tak ada orang di sisiku. Lalu ketika saya nangis, saya bilang, Tuhan, kenapa kok aku berbeda? Kenapa kau izinkan aku diperlakukan kayak gini? Tuhan berkata gini, I'm setting you apart. Saya ulangi, I'm setting you apart. Kupisahkan kau, supaya engkau bisa kupelihara. Poin saya yang kedua. Yang dibuang oleh dunia karena visi, akan dipelihara Allah. Yang dibuang oleh dunia karena visi akan dipelihara Allah. Ketika saya merasa bahwa tidak ada yang mengerti hatiku. Lalu akhirnya saya menunggu jam, saya telepon bapak saya. Saya bilang, Dad, tadi ini terjadi. Saya nangis. Dan bapak ingatkan saya, Jeremy, bapak saya berkata gini, you want to build churches in your youth? Yes, aku mau membangun gereja dalam masa mudaku. Bapak ingatkan saya, kamu harus mau dibentuk sejak masa muda. Dari sana saya bisa konklusikan satu hal. If you want to build churches in your youth, make sure your youth is built in the church, not in the world. Jika kamu mau membangun mau membangun gereja dalam masa mudamu, pastikan masa mudamu dibangun di dalam gereja, bukan di dalam hawa nafsu dunia. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah. Dan juga satu hal, penjara hatimu bisa menjadi tempat intimmu dengan Tuhan. Saat Anda merasa bahwa hatiku gak ada yang bisa mengerti aku, itu bisa menjadi tempat intimmu dengan Tuhan. Bisa namanya kalian berduaan sama Tuhan,
Dalam masa-masa itu Tuhan ajarkan saya banyak hal yang Tuhan tak bisa ajarkan saya jika saya tidak sendirian dengannya. Termasuk cerita Yusuf ini. Khotbah ini saya dapat ketika saya mengalami yang namanya penjara hati. Saya mengalami penjara hati ini gak gampang loh. Tidak gampang saya mengalami penjara hati ini. Lihat kanan kiriku, mereka kok sudah hidup bebas. Untung saya nggak suka alkohol ya. Jadi alkohol saya cross. Mereka ini kok sudah menghisap rokok ya. Katanya sih mereka bukan rokok, katanya sih itu rokok rasa-rasaan. Rasa stroberi, rasa apapun. Ketika saya lihat kanan kiri, mereka kok sudah mulai gandengan. Berapa banyak orang tegang di sini. Ketika saya mengalami penjara hati, ada satu hal yang tidak enak yang saya harus hadapi, yaitu ada sebuah bukan peraturan. Orang tua saya berkata gini, Jeremy, jika kamu sayang kepada jemaat, korbankanlah masa-masa kuliahmu kepadanya. Kepada Tuhan, kamu jangan pacaran dulu sampai kamu lulus. What? Saya lihat kanan kiri, contoh masuk ke gereja, pengakuan nih, ada yang pernah ya di gereja siapa ini? Angkat tangan, nah, jogging. Masuk ke gereja mungkin, terus ada yang kepleset, ditangkep, annyeonghaseyo gitu ya. Kalian mungkin orang dunia bisa menikmati, saya hanya bisa melihat dari jauh. Tapi dalam masa itu Tuhan ajarkan satu hal. Jeremy, give me your youth and I will give you my revival. Berikan masa mudamu pada aku, maka aku akan memberikan revivalku kepadamu dan gerejamu. Haleluya. Sebelum saya naik tadi saya tergerak untuk menceritakan satu hal. Lewat penjara hati saya menulis satu kalimat panjang. Komitmen saya untuk masa muda. Saya ngomong gini bukan saya anti pacaran. Cuman untuk apa kita mau pacaran ketika kita terlalu muda, jika kita mau nikahnya 10 tahun lagi. Nanti kayak layang-layang, putus sambung. Saya menuliskan satu komitmen ini yang Anda bisa tiru, yang kalian bisa tiru. Ini Tuhan taruh di hati saya bukan untuk saya, hanya untuk saya, tapi untuk setiap anak muda di sini. Jika mau dicatat boleh, saya tulis commitment for my youth. In my youth, dalam bahasa Inggris ya, I want revival more than romance. I want God more than a girlfriend. I want the Lord more than lust. I want souls more than sex. I want to preach more than to watch pornography. I want to lay hands more than to hold hands. I want the spirit more than the spark. I want to die for Christ more than to date. Haleluya. Bisakah sebagai anak-anak muda kita hidup berbeda? Jika kita mau melihat pemakaian Allah yang berbeda dalam hidup kita, maka hiduplah berbeda. Di dalam masa mudamu, masa mudaku juga, Anda harus tahu satu hal, yaitu Tuhan selalu membimbingmu. Dan pembimbingan Tuhan itu diperlukan masa-masa sendirian dengannya. Yang dibuang oleh dunia karena visi akan dipelihara Allah. Tuhan ingatkan saya, pemeliharaan Allah ini apa sih? Di ayat 22 kita baca, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Sebelum Yusuf dipercayakan untuk mengatur satu Mesir, dia dipercayakan untuk mengatur satu penjara. Sebelum Tuhan mempercayakanmu dengan satu bangsa, Tuhan mempercayakanmu dengan satu CG. Sebelum Tuhan mempercayakanmu dengan satu CG, Tuhan mempercayakanmu dengan satu jiwa. Sebelum Tuhan mempersiapkanmu untuk jiwa-jiwa, Tuhan mempersiapkan jiwamu untuk mengikuti Allah. Saya pun, hanya karena saya anak Mantova, bukan berarti saya gampang berkhotbah di atas ini. Hanya karena saya anak Mantova, bukan berarti saya dengan gampang bisa naik ke sini. Banyak kali Tuhan tidak izinkan. Sebelum saya naik ke sini, Tuhan mempersiapkan saya. Pelayanan pertama saya bukanlah berkhotbah, tapi membawakan tas papa saya saat papa saya pelayanan. Mungkin dunia melihat, apa pelayanan itu? Apa papamu bisa bawa sendiri kan? Tapi Tuhan melihat itu sebagai suatu pelayanan. Mungkin Yusuf merasa, apa ini satu penjara? Saya kan visinya bangsa-bangsa. Nah mau saya gak tertarik sama yang namanya satu penjara ini. Lihatnya beda. Remember one thing.
Your victory in the prison will determine your rise to the throne. Masa-masamu, kemenanganmu di dalam penjara hatimu, itulah yang menentukan kenaikanmu ke dalam tahta yang Tuhan akan berikan padamu. Setelah itu Tuhan bawa saya pelan-pelan ke CG. Dalam CG satu persatu saya melayani teman-teman saya. Dimulai dari 7, saya terus setia dalam Tuhan. Lalu multiplikasi jadi CG banyak. Tapi setelah itu Tuhan bawa saya ke panti-panti asuhan. Saya berkhotbah di depan anak-anak panti asuhan yang kekurangan kasih papa mama. Saya berada di sana. Puji Tuhan, Tuhan memakai saya dan teman-teman. Tuhan memakai kami. Untuk bukan hanya memberitakan Injil, bahkan sampai mereka kepenuhan Roh Kudus. Bahkan sampai mereka menerima baptisan Roh Kudus. Lalu baru dari sana Tuhan bawa saya pelan-pelan naik ke dalam panggung. Pelan-pelan naik ke dalam panggung. Pelan-pelan. Jadi Anda lihat saya di sini, saya terus diproses Tuhan, tapi saya telah mau diproses oleh Tuhan di masa lalu saya. Dan saya akan terus mau di dalam masa depan. Jangan Anda melihat bahwa, Jeremy kan, mungkin saya mengatakan gini, Jeremy gak relevan bagi kita. Jeremy gak relevan. Hei, sebenarnya secara umur saya gak jauh beda darimu loh. Saya ini masih teen sebenarnya, I'm 18. Saya 18. Hanya terpaut 3-4 tahun denganmu. 4 tahun lalu saya berada di kursimu. Dan saya tetap di kursimu sih. Cuman saya berada di dalam posisi ditolak oleh teman-teman. Pernah saya pergi ke Army of God. Yuk janjian Army of God. Asik nih yang datang 5 orang. Akhirnya gak ada yang show up, gak ada yang datang. Hanya saya duduk sendirian di belakang. Saya mengerti situasi hatimu saat Anda ditolak. Tapi harus tahu satu hal bahwa Tuhan memeliharamu. Tuhan mau latihmu. Bahkan di dalam penjara ya, saya kasih sebuah fakta ya. Ini saya baru nyadar juga. Wow, cara Tuhan bekerja ya. Di dalam penjara Tuhan kasih Yusuf 2 mimpi untuk diartikannya. 2 mimpi juru minuman dan juru makanan, oke? Untuk apa? Mempersiapkannya untuk 2 mimpi Firaun 2 tahun setelah kejadian itu. Wow. Ngerti cara kerjanya Roh Kudus? Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk mengasihi satu jiwa supaya Anda bisa memenangkan satu kota. Dalam masa mudamu jika Anda hidup berbeda, Tuhan akan memeliharamu. Pemeliharaan Allah bukan hanya Dia berada di sisimu, tapi Dia mempersiapkanmu untuk revival. Building churches in our youth bukanlah hanya sebuah moto. Itu ada alasan kenapa kita hidup di masa muda kita. Building churches in our youth adalah satu hal yang saya pegang ketika saya merasa saya sendirian. You know one thing, feeling lonely is a part of the journey. Merasa sepi itu adalah bagian dari perjalananmu dengan Tuhan. Karena jika Tuhan mau memakaimu, ada harga yang harus engkau bayar. Namanya dibuang oleh dunia tadi pertama, kedua tidak ikut-ikutan. Sebab ketika Anda tidak ikut-ikutan, Anda dipersiapkan oleh Allah untuk revival. Oleh karena itu setialah dalam CGL di sini. Jangan anggap remeh pekerjaanmu. Sponsor-sponsor di sini. Yang mau naik sebagai sponsor, coach-coach di sini. Hormatilah TLTL. Hormatilah Pastor Max sama semua tim pastornya. Tim penggembalaan AOG. Hormatilah coachmu jika Anda CGL. Banyak kali Tuhan ajarkan saya untuk tunduk. Bahkan dengan orang yang saya pernah pimpin dulu. Saya pernah dipimpin oleh adik rohani saya sendiri. Yang saya bawa ke CG. Apa susah? Susah. Seperti mengiris hatiku satu persatu. Set. Itu membunuhku sebenarnya, membunuhku. Tapi anehnya, itu membuat saya bisa lebih tulus hari ini. Melihat orang lain dipakai Tuhan, saya bisa bilang, wow. Wow, saya nggak ada merasa, dulu ketika saya melihat anak muda lain dipakai Tuhan, saya bisa bilang, halah gitu tok, saya bisa. Sekarang saya melihat anak muda dipakai Tuhan, wow ternyata aku nggak sendirian. Ketika Anda merasa sendirian, saya ingat satu hal. Bahwa di Army of God banyak anak-anak muda yang membayar harga. Banyak anak-anak muda dipenjara oleh yang namanya dunia. Bukan secara asli, secara harafiah. Banyak anak-anak muda mau membayar harganya. Saya tidak sendirian. Ketika saya merasa sendiri, saya bilang, Lord, Tuhan atas gereja Mount Sharon, atas Army of God, come here, datanglah ke sini. Lalu anehnya saya bisa merasakan seakan-akan satu rooftop ini berada di kamar saya waktu itu. Ketika saya merasa sendirian, saya bisa bilang, Tuhan atas Army of God, datanglah.
Saya bisa merasakan ya, seperti satu army of God berada di sisi saya. Bukan saya lebay-lebayin. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu, ada di dalamku. Roh Kudus yang ada di dalam Yusuf, ada di dalam kita hari ini. Roh yang sama yang membuat Yusuf menang, ada di sisimu untuk membuatmu menang. Amin. Saya akan ulang poin saya yang kedua, yang dibuang oleh dunia karena visi akan dipelihara Allah. Lalu setelah itu Yusuf intinya dia diangkat menjadi seorang menteri, orang nomor 2-nya di Mesir. Bahkan banyak yang percaya bahwa dia menjadi bapak atas Firaun. Dia menjadi orang nomor 1-nya Mesir. Anggap aja dia orang nomor 1-nya Mesir ya. Anggap aja. Di Kejadian 45 ayat 5. Bisa dimunculkan di sini, thank you. Tetapi sekarang, ini Yusuf ketemu saudara-saudaranya lagi. Sorry, saya lupa katakan tadi. Ketika Yusuf menjadi menteri, dia ketemu nih saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mengalami yang namanya kelaparan. Padahal Yusuf tidak mengalami kelaparan. Negara Yusuf malah makmur. Karena Yusuf pintar sih, dia invent, dia membuat satu hal yang namanya saving atau menabung. Dia bilang tambunglah berapa persen, karena 7 tahun lagi akan ada sebuah kelaparan. Intinya mereka gak kelaparan. Oke, mereka penuh. Tapi saudara-saudaranya kelaparan. Saudara-saudaranya dengan lapar. Dia datang bersama dengan saudara-saudara lain ya. Aku mau mencari nih yang namanya Yusuf. Dia banyak roti kan? Dan ini ketika intinya Yusuf ketemu saudara-saudaranya. Dia mengatakan hal ini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini Yusuf katakan ketika papanya mereka meninggal. Jadi intinya keluarganya mereka dibawa ke Mesir dan papanya sudah meninggal nih. Terus keluarganya tiba-tiba takut sama Yusuf. Yusuf berkata gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, semua katakan memelihara kehidupan. Lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Memelihara kehidupan. Dalam bahasa asli, bahasa Ibraninya, memelihara kehidupan adalah mikyah. Yang berarti apa? Mikyah artinya apa? Yang berarti mikyah. M-I-C-H-Y-A-H. Ketika dia bilang gini, jangan kamu sesali, kamu dulu jual aku. Tapi ternyata Tuhan mau aku mikyah. Mikyah artinya apa? Revive. Revive. Saya ketika baca ini saya merinding. Yusuf intinya ngomong gini ke saudaranya, kamu jangan takut. Kamu dulu menjual aku, karena aku diutus untuk sebuah revival. You feel that? Saudara-saudaranya yang dulu menjual Yusuf karena dia memiliki visi, sekarang mencari Yusuf karena dia memiliki Allah, dia memiliki Tuhan. Yang dahulu membuangmu karena Kristus, akan mencarimu karena Kristus suatu hari. Haleluya. Yang dulu membuangmu, karena Anda gak mau sembarang pacaran, suatu hari akan mencarimu ketika mereka ada masalah dengan suami atau istrinya. Ketika kita berani hidup berbeda, maka pemakaian Allah di hidup kita akan berbeda. Saudara-saudara sama yang menjual Yusuf sekarang mencari Yusuf karena mereka kelaparan. Kita gak boleh berdoa, Tuhan biarlah semua yang membuangku dulu kelaparan. No, saya tidak doa gitu. Puji Tuhan dalam cita hidup saya, teman-teman saya yang dulu membuang saya, hari ini melayani Tuhan bersama dengan saya. Haleluya. I'm so happy for them. Satu malam ketika saya tidur, Tuhan bangunkan saya. Jam 3 pagi. Saya tidur enak-enak nih, Tuhan bangunkan Jeremy berlutut. Oke, saya berlutut. Saya bilang, apa Tuhan? Mau Tuhan doain apa? Tuhan tanya gini, apakah kamu mau dipakai untuk memenangkan satu sekolahmu? Tuhan, bisa tak? Aku ini dulu tukang pukul, sekarang mau jadi tukang Injil, bisa gak? Saya doa, Tuhan bilang, saya tanya kamu mau gak? Bukan kamu mampu. Oke, saya bilang saya mau. Saya sebutkan nama teman satu. Ini Tuhan supaya dia bertobat. A, B, C, D. Besoknya saya bangun. Kemudian hari berikutnya, saya berbicara dengan mama saya. Dan mama saya bilang gini, Jeremy, mulai aja sebuah CG sama teman-teman sekolahmu. Kalian AOG bersama, nanti kalian menikmati hadirat Tuhan bersama. Oke, akhirnya saya adakan CG dengan teman-teman sekolah. Dan di CG itu pertama enggak gampang. Tidak gampang. Pertama mungkin kami main-main pertama. Tapi lama-lama saya menyadari, oke, kita harus serius. Kita harus multiplikasi. Kita harus melahirkan leader-leader baru. Dan di masa itu satu-satu teman banyak yang menolak saya. Banyak yang namanya ghosting saya itu banyak. Besok ikut AOG ya? Oke, 30 menit sebelumnya, sorry gak jadi. Aku ada pergi sama keluarga. Gak apa-apa pergi sama keluarga. Tapi ya bilang kayak
kaget tahu karena saya jalan sendiri, saya duduk di belakang, saya pemikiran saya gini. Saya bisa sebagai anak pendeta duduk di depan loh. Bisa sebenarnya. Tapi Tuhan ajarkan saya, stay, kamu duduk belakang. Oke Tuhan. Meskipun saya sendirian, saya percaya suatu hari teman-teman akan mau dipakai olehmu. Singkat cerita, di CG itu terjadi banyak hal. Teman-teman menerima baptisan Roh Kudus. Ada kira-kira sekali 30, saya dan teman-teman, kami ber-30 berkumpul dan malam itu banyak yang belum bisa bahasa roh. Lalu tiba-tiba, intinya kami berdoa, Tuhan hadir di sini. Dan malam itu semua orang terima baptisan Roh Kudus. These things can happen to you. Bisa terjadi padamu jika kamu berani hidup beda. Jika saya hari ini, saya katakan tadi, jika bukan saya yang hidup dibuang oleh teman-teman, Tuhan bisa memakai anak muda lain, oke? Puji Tuhan tapi saya memilih. Bahkan hari ini, saya dan teman-teman kok kami berkumpul itu, aduh ngomongnya visi. Nanti kalian kuliah di Sydney ya? Di Sydney itu ada GMS di Sydney, ROSC. Nanti kamu bantu pelayanan ini ya, kamu bantu PAW-nya mereka, oke? Nanti kamu ke mana? Ke sekolah New Zealand contoh. Di situ belum ada gereja, kamu bantu merintis ya. Kita ngomongnya visi. Ketika ngomong lucu, kadang-kadang mereka bilang gini, Jer, anak-anakku ini kayak mereka sudah punya anak aja. Anak-anak rohani maksudnya. Yang dahulu, semuanya di sini kita hanyalah teman-teman. Sekarang kita menjadi teman dalam visi. Berbeda loh, teman sevisi sama teman biasa itu beda rasanya. Yang saya kangen nih ketika saya kuliah bukanlah teman biasa, saya kangen sih. Tapi saya lebih kangen teman sevisi. Dan yang dulu membuang Yusuf, akhirnya Yusuf menerimanya. Dan ketika Yusuf ketemu saudaranya, dia gak sombong. Tahu rasa lu lapar kan? Ini aku makan enak. Nggak boleh gitu. Yusuf bilang apa? Dia merasa iba kepada saudaranya. Oke, gak apa-apa. Kamu jangan merasa bersalah. Hari ini saya untung, saya mengucap syukur pada Tuhan, dunia telah membuangku. Karena hari ini aku melihat penyertaan Allah di hidupku. Saya melihat pemakaian Allah. Dan saya ingin Anda melihat yang demikian juga. Poin saya yang ketiga, yang dipelihara Allah akan dipakainya. Ingatlah bahwa yang dipelihara Allah akan dipakainya. Dan juga kenaikan Yusuf, jika kita pelajari lagi, dia tidak ada loh namanya sekolah jadi menteri. Tidak ada. Dia di dalam penjara. Mungkin Anda khawatir, jika aku dalam penjara, aku sendirian nih. Aku setiap minggu AUG sendiri, gimana Tuhan pakai aku menangkan bangsa-bangsa? Pemakaian Allah di hidupmu akan terjadi secara instan. Tiba-tiba semalaman Tuhan akan mengangkatmu dari seorang penjara menjadi seorang menteri. Tuhan akan mengangkatmu menjadi seorang anak muda, tiba-tiba, boom, revivalist. Dan itu dimulai dari menjadi orang benar, bukan menjadi orang besar. Jika kita mau dipakai menjadi orang besar, kita harus mau dulu hidup benar. Sebab yang Tuhan pandang mulia bukanlah kebesaran, tapi kebenaran. Haleluya. Kebenaran yang Ia panggil. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah mau anak-anak muda di sini dipakai Allah? Ketika Anda balik ke sekolah, maukah ketika Anda bilang, sorry aku gak mau ikut-ikutan rokok. Aku gak mau ikut-ikutan rokok. Aku sangat jatuh cinta sama Tuhan dan dengan revival, tapi aku gak tertarik sama yang namanya rokok. Aku gak tertarik sama yang namanya seks bebas. Aku gak tertarik sama yang namanya apapun itu, pergi ke tempat nightclub, dugem. Saya tertariknya dengan teman sevisi dan dengan army of God. Bisakah Anda duduk di kafetaria sendirian habis ini? Bisakah Anda diputus bahkan mungkin oleh pacar? Siapkah untuk revival Anda dibuang oleh friend groupmu? Ada 5 teman dekat, Anda dibuang sendirian. But look me in the eye. Lihat mataku. Izinkan saya menjadi nubuatan bagimu. Kita hanya terpaut, katakan 2 tahun. 2 tahun lagi Tuhan akan memakai hidupmu. 2 tahun lagi meskipun mereka membuangmu, mereka akan mencarimu. Karena mereka mau mencari Kristus di dalammu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tiga poin sederhana yang saya sampaikan hari ini bisa dibawa pulang, direnungkan. Ayat yang 1, yang punya visi poin saya yang pertama, yang punya visi dari Allah akan dibuang oleh dunia. Ingat ya, jangan takut kita dibuang oleh dunia. Kita sendirian kayak gak punya teman.
Tuhanlah teman sesungguhnya kita. Dan 2, yang dibuang oleh dunia karena visi akan dipelihara Allah. Yang dibuang sama dunia karena memiliki visi dalam hatinya, Tuhan akan mempersiapkanmu untuk sukses di masa depanmu. Sukses di sini bukan berarti hanya harta, tapi sukses dalam kebangunan rohani. Dan yang ketiga, yang dipelihara Allah akan dipakainya. Selama ini pemeliharaan Allah gak akan sia-sia di hidupmu. Anda akan pelan-pelan melihat jiwa-jiwa dimenangkan lewat hidupmu. 3 hal ini dibawa pulang, direnungkan. Dan hari ini izinkan saya bicara heart to heart denganmu. Saya mematikan note saya. Let me speak heart to you. Saya tahu sakit namanya ditinggal teman. Tapi lebih manis jika kita dekat dengan Tuhan. Namanya kita ditinggal teman itu sakit, tahu. Ada berapa malam saya nangis karena saya ditinggal teman. Tapi yang lebih sakit jika kita ditinggal Allah. Jika kita ditinggal Allah itu akan lebih sakit. Allah gak akan pernah meninggalkanmu. Yang ada adalah kita meninggalkan Allah. Yang lebih sakit adalah jika kita meninggalkan Allah, bukan kita ditinggal oleh teman. Teman akan ada baru. Bahkan saya katakan juga puji Tuhan hari ini. Saya dan teman-teman itu melayani Tuhan, itu akan worth it. Bahkan minggu depan saya akan pergi bersepuluh dengan teman-teman. Kami akan pergi melayani Army of God di Makassar. Minggu lalu saya baru berbalik dari Medan bersama dengan teman saya. Teman saya yang dulu saya pukuli. Akhirnya kita ngomong, bro, kita mission trip. Mimpi tak ini, cupit. Aku mimpi tak ini. Kita mission trip. Dulu ngurus jiwa kita saja kita tidak bisa. Sekarang kita membantu memenangkan jiwa-jiwa. Nanti juga di sini saya mau katakan kepada teman-teman. Jangan ada nama buang-membuangan, jangan ada namanya eksklusif. Hanya karena Anda menikmati dosa. Jangan ada CG namanya eksklusif. Pertanyaan sesungguhnya, apakah di CG, apakah engkau mau dipakai Tuhan atau memakai Tuhan? Beda. Apakah Anda mau dipakai Tuhan untuk revival? Oleh karena itu siaplah multiplikasi. Jika Anda mau memakai Tuhan dengan zona nyamanmu aja, Anda gak bisa melihat apa yang hari ini saya dan teman-teman kami melihat. Perlu namanya teman seiman, sevisi. Jika Anda datang dengan teman-temanmu hari ini, saya mendorong teman-teman. Izinkan saya menjadi termasuk teman-teman Anda. Teman-teman, jangan ada namanya pembuangan. Harus kita saling mengingatkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Kata menajamkan di sana adalah syadat, kadat. Yang berarti kin atau menyemangatkan. Jangan bilang, konflik itu baik. Kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jika saya konflik dengan banyak orang, saya menjadi besi penajam. Bukan gitu juga. Menajam di sana adalah apa? Ada terjadi gesekan. Gesekannya apa? Ketika satu mau CG, satunya tidak mau. Adanya gesekan. Ayolah bro, CG yuk. Itu ada gesekan. Tapi gesekan ini bukan yang menumpulkan. Gesekan yang menajamkan. Anak-anak Tuhan, Army of God, kita harus saling menajamkan. Ketika satu merasa lemah, telepon satunya, aku merasa sendirian. Ingatkan saudaramu bahwa you are not alone. Kamu gak sendirian, aku bersama denganmu. Lebih dari itu, Tuhan bersama denganmu. Mau kita saling menguatkan? Mau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Ya mau sama-sama bangkit berdiri. Tim PAW bisa naik, thank you. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan taruh dalam hati saya untuk memanggil orang-orang yang ingin menjadi hamba Tuhan. Atau orang yang ingin memberikan 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun hidupnya setelah kuliah untuk visi Allah. Jangan ya kita menganggap rendah teman-teman yang mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah panggilan yang mulia. Jangan kita juga GR, aduh aku takut dipanggil, itu panggilan yang mulia. Kadang-kadang saya merasa, saya pun merasa saya nggak cukup mulia untuknya kok. Hari ini ya mau jadi hamba-hamba Tuhan, nanti saya akan panggil ke depan. Nggak harus Anda menjadi hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi kependedaan, bukan menjadi pendeta-pendeta. Beda. Kependetaan itu beda dengan menjadi pendeta-pendeta. Sifat kita sifat seorang gembala. Gembala yang mengambil rupa sebagai businessman. Gembala yang mengambil rupa sebagai dokter, sebagai pilot, apapun. Remember one thing. Tak peduli profesimu apa suatu hari.
your calling akan satu. Callingmu akan satu. Membangun gereja-gereja. Membangun gereja-gereja. Kita nyanyikan satu lagu ini. Betapa hatiku. Semua taruh tanganmu di hati. Ini hanya, it's between you and God. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Angkat tanganmu. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekarang altar di depan ini terbuka untuk yang mau menjadi hamba Tuhan atau yang memberikan waktunya bagi Tuhan. Lupakan kanan kirimu, ini between you and God. Yang mau maju ke depan sekarang, dan saya minta bantuan para TL yang saya hormati untuk bantu doakan. Yang mau menjadi hamba Tuhan. Yes. Lord, may you listen to their cries. Jadikan mereka hamba-hambamu yang setia. Maju ke depan, masih ada lagi, I know. Hai hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkata, hai hamba-hamba Tuhan, persiapkanlah dirimu untuk hidup berbeda. Anda akan melihat pernyataan Allah jika engkau berdua denganku. Tuhan berkata begitu. Mau kita hidup berdua dengan Tuhan? Taruh tanganmu di hatimu, kita akan nyanyikan lagu ini lagi. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan, tak cukup berarti untuk ku persembahkan. Oh, hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku Tuhan sebagai alatmu seumur hidupku. Saya merasakan dalam roh ada satu orang di sini. Saya nggak tahu Anda laki atau perempuan. Anda habis diputus pacar karena Anda memilih untuk hidup dalam Tuhan. Saya nggak tahu Anda siapa, laki atau perempuan. Tutup matanya semua. Jika itu Anda, angkat tangan. Ini serius, bukan waktunya bergoyah. Jika itu Anda, angkat tanganmu tinggi-tinggi. I know you are here. Anda, saya nggak tahu Anda laki atau perempuan. Satu orang di sini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini bukan tempat penghakiman, ini tanah suci. Angkat tanganmu jika Anda di sini. I know you're here. Anda di sana. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Itu kau tolong. Anda maju ke depan. Dengan baju, dengan kalung itu, maju ke depan. Ini, izinkan hari ini saya mewakili suara Tuhan.
Jangan hidup bebas dalam dosa. Kamu dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tutup matamu. Tuhan mau memakai hidupmu. Terus berbahasa lidah, terus berbahasa lidah. Ada satu orang di sini. Anda dikata-katai oleh gurumu, guru sekolah, di kelas, di depan kelas. Karena Anda mau menjadi hamba Tuhan. Siapakah Anda? Angkat tanganmu. I know you're here. Angkat tanganmu. Dikatai oleh gurumu, angkat yang tinggi-tinggi. Angkat yang tinggi-tinggi. Gurumu mengatakan hal-hal padamu seakan-akan Anda maju ke depan. Maju ke depan. Hormati gurumu, tapi gurumu bukanlah Tuhanmu. Tuhan memakaimu melebihi yang kau bayangkan. Terimalah urapan itu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terus berbahasa lidah yang di belakang juga ikut berbahasa lidah. Yang terakhir, ada satu orang. Anda berkata gini, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan, tapi aku takut anakku makan apa. Anda berkata gitu, bahkan mungkin sebelum Anda masuk ke sini. Saya nggak tahu kapan kalian bilang itu kepada Tuhan dalam hatimu. Tuhan akan peliharamu seperti yang memelihara Yusuf. Sekarang mana Anda? Tutuplah matamu. Semua tutup mata, angkat tangan. Kamu maju ke depan. Maju ke depan. Hei, sambil dia maju, saya mau katakan kepada semua orang di sini bahwa pemakaian Allah, di dalam pemakaian Allah ada yang namanya pemeliharaan Allah. Maju ke depan, tolong, permisi, yang lain-lainnya. Tuhan mau memakaimu. Kamu akan dipisahkan sejak usia dini, untuk dipakai sejak usia dini. Dengarkan saya, engkau akan dipakai sejak dini. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkanmu dipisahkan sejak dini. Terimalah urapan dalam nama Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Semua yang di depan, angkatlah kedua tanganmu. Ikuti saya berdoa. Tuhan, ini hambamu. Aku mau. Aku siap. Dipisahkan. Untuk masuk. Yang mulia. Pakai hidupku. Aku tidak mau hidup bagi diriku maupun bagi dunia. Aku mau hidup bagimu, bagi membangun gereja. Ini hambamu, ini yang kupunya. Kuserahkan hidupku ke dalam tanganmu. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh setia. Aku mohon, teruslah berada di sisiku. Ajari aku untuk mengerti bahwa ini adalah proses ilahi. Ini hidupku Tuhan, kuserahkan di dalam tanganmu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah. Teman-teman yang di depan bisa bangkit berdiri, lihat saya sebentar. Anda yang mau jadi hamba Tuhan, belajar setia ya dalam CG.
Saya kasih sebuah challenge pada setiap orang di sini. Yang belum menjadi sponsor, berdoa, bersedialah untuk menjadi seorang sponsor. CGL coach yang jadi gini, yang menjadi coach, bersedialah untuk melahirkan coach-coach baru. Tuhan bisa memakaimu melebihi statusmu. Tuhan bisa memakaimu melebihi usiamu. Amin. Siap dipakai Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah. Silakan kembali. Silakan kembali. Ini suatu hal yang kita sepatutnya kita turut berbahagia untuk teman-teman di depan. Oleh karena itu saya ingin ingatkan setiap orang di sini bahwa kitalah Army of God. Siapakah kita? Army of God. Siapakah kita? Army of God. Who are we? Army of God. Then be His army. Haleluya. Silakan.